Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan kerjaan kami yang berjudul Jaringan dan Interkoneksi dalam Komputer. Slide berikutnya. Konsep dasar jaringan komputer. Jaringan merupakan kombinasi hardware, software, dan pengkabelan atau yang disebut coupling yang secara bersama-sama memungkinkan berbagai peranti komputasi untuk berkomunikasi satu sama lain. Jaringan komputer merupakan kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung satu sama lain dengan tujuan untuk berbagi sumber daya seperti data, printer, dan koneksi internet. Slide selanjutnya, konsep dasar yaitu satu sistem biner di mana komputer menggunakan digit 0 dan 1 untuk memperoleh informasi yang bentuk dasar dari semua komputer. Penyimpanan, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, arsitektur komputer yang meliputi unit pemrosesan pusat atau yang disebut CPU, memori, dan perangkat input atau output adalah komponen utama yang memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai tugas. Yang ketiga, perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Perangkat keras memiliki komponen fisik sebagai keyboard, mouse, monitor, sementara perangkat lunak program-program yang dijalankan komputer, termasuk interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak memungkinkan untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari penggunaan teks hingga permainan video. Yang keempat, yaitu jaringan komputer yang memungkinkan untuk berhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan. Penggunaan dapat berbagi informasi, sumber daya, dan membuka pintu kolaborasi dan pertukaran data yang luas. Selanjutnya tentang protokol komunikasi. Apa itu protokol komunikasi? Protokol komunikasi adalah perangkat, aturan, dan standar yang ditetapkan untuk mengatur proses pertukaran data antara dua atau lebih perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Yaitu protokol komunikasi memungkinkan sebagai perangkat termasuk komputer, server, router, dan perangkat jaringan lainnya. Yang kedua, protokol komunikasi memastikan bahwa data dapat ditransmisikan dengan andal, aman, dan efisien. Yang ketiga, protokol komunikasi memastikan interoperabilitas antara perangkat dari berbagai produsen dan platform. Yang keempat, protokol komunikasi juga membantu dalam mengamankan data dan privasi pengguna. Selanjutnya, apa itu interkoneksi dalam komputer? Menurut Aditya Bagus di 2018, interkoneksi dalam komputer adalah sistem yang berhubungan antara komponen komputer satu dengan yang lainnya, baik itu komponen hardware maupun software, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi dan pertukaran data antara komponen tersebut. Teknologi interkoneksi terkini, di antaranya yang pertama pengguna teknologi 5G yang menjanjikan kecepatan internet yang sangat tinggi dan
ketersediaan konektivitas yang lebih baik. Yang kedua, Wi-Fi 6 juga menjadi sorotan, memberikan kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi dalam jaringan nirkabel serta meningkatkan efisien spektrum untuk mendukung lebih banyak perangkat terhubung secara bersamaan. Yang ketiga, teknologi interkoneksi definisi tinggi atau singkatan HDI memungkinkan koneksi yang cepat dan andal antara perangkat, infrastruktur, dan aplikasi yang tersebar luas. Selanjutnya akan dijelaskan Rehan Akila. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN. Lokal area libur, jaringan yang mencakup area kecil seperti kantor, sekolah, atau gedung. Biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam area terbatas. Contohnya, mengakses data dan sumber daya, berkomunikasi dengan teman, berbagai file, mengakses layanan bersama. Yang kedua adalah WAN, Wide Area Network, jaringan yang mencakup area yang luas seperti kota, negara, atau bahkan besar. WAN menghubungkan line yang terpisah secara geografis. Oke, sebagai pengembangan WAN di lingkungan dengan mempelajari dasar-dasar jaringan komputer dan komunikasi data, membantu dalam instalasi dalam konfigurasi perangkat jaringan, meningkatkan kesejahteraan dengan pentingnya kesamaan jaringan, berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan menggunakan lain. Oke, yang ketiga adalah WAN, Metropolitan Area Network. Jaringan yang mencakup area metropolitan biasanya sebesar satu kota. WAN menghubungkan beberapa LAN di dalam area tersebut. Oke, salah satu contohnya LAN adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan kolaborasi, menghemat biaya, meningkatkan akses informasi. Oke. Yang selanjutnya, interkoneksi memainkan peran penting dalam pengiriman data antar dengan beberapa fungsi kunci. Yang pertama, menghubungkan komponen. Interkoneksi memungkinkan CPU, perangkat penyimpanan, dan perangkat input-output untuk terhubung satu sama lain, memungkinkan pertukaran data dan instruksi. Nomor dua, pengiriman data interkoneksi, memfasilitasi pengiriman data dari satu komponen ke komponen yang lainnya, mungkin proses pengolahan data. Oke, dengan yang nomor tiga, dengan interkoneksi yang efisien, perangkat keras dapat berkoordinasi untuk menjalankan operasi yang kompleks seperti komputasi paralel atau pengolahan grafis. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsitektur jaringan dapat diartikan sebagai rancangan arus komunikasi media elektronik. Arsitektur jaringan merupakan sebuah himpunan layer atau lapisan dan protokol, di mana layer bertujuan memberi layanan ke layer yang ada di atasnya. TCP atau IP adalah sebuah perangkat lunak jaringan komputer yang terdapat dalam satu sistem dan memungkinkan komputer satu dengan komputer lain dapat mentransfer data dalam satu grup, network, atau jaringan. TCP singkatan dari Transmission Control Protocol dan IP singkatan dari Internet Protocol. TCP atau IP menjadi satu nama karena fungsinya selalu bergandengan satu sama lain dalam komunikasi data. Herdianto Nugroho 2013. Paket tracker adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. IP program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utama paket tracker adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Gunawan Dwi 2015. Terima kasih.